guru honorer ya. Yang sesungguhnya kalau mengikuti PP 48 2005, judulnya saja kan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Artinya setelah itu mestinya selesai. Tapi ternyata tidak selesai sehingga keluar PP 43 2007. Perubahan terhadap PP 48 2005 itu. Tidak selesai juga, akhirnya 56 PP keluar PP 56 2012. Perubahan atas PP 48 2005 dan PP 43 2007. Artinya tentangnya sama, pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Jadi nggak ada opsi lain. Opsinya tenaga honorer ya diangkat menjadi CPNS. Mekanismenya seperti apa diatur dengan PP itu. Tapi faktanya tidak selesai juga 2012, sehingga keluar bukan PP lagi, Undang-Undang 5 2014 tentang ASN. Nah inilah yang menjadi masalah karena ada usia dan seterusnya. Nah sehingga rekrutmen menjadi berubah dan akhirnya keluarlah PP 49 2018, itu yang paling akhir, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini tindak lanjut dari Undang-Undang 5 2014. Saya yang mengikuti dan saya anggota DPR tapi disuruh orasi di luar yang tidak akan mencabut esensi dari PP-PP sebelumnya. Jadi honorer itu maunya ya PNS harga mati, begitu kira-kira. Jadi PNS harga mati, jadi keluar di situ. Saya keluar tapi aspirasi itu kemudian ketika disampaikan tahun 2018, 2019 akhir itu akhirnya satu mentoknya memang kondisi keuangan negara. Nah kalau ketika kondisi keuangan negara kemudian saling memaklumi semua, jadi tidak hanya guru. Jadi honorer itu ya ada tenaga kesehatan, ada penyuluh pertanian dan seterusnya semua. 438.000 jumlahnya. Tapi sepakatannya di baik itu di Komisi 4, di Komisi 10, mungkin di Komisi 9 juga dan seterusnya, itu diselesaikan. Nah sehingga dibawa menjadi rapat gabungan. Nah rapat gabungan itu penyelesaiannya akhirnya ketemu 3 skema CPNS. Jadi penyelesaiannya bukan PNS harga mati, CPNS, kemudian menjadi P3K, dan yang terakhir pegawai dengan horo sesuai dengan UMK dan UMR. Sudah nggak ada opsi lain. Artinya andaikan ada mekanisme rekrutmen atau mungkin penggolongan atau seleksi atau apa, hanya untuk menggolong-golongkan itu nggak ada yang tidak diterima. Tidak ada tidak lulus, ada yang menjadi CPNS, ada yang menjadi P3K, dan ada yang menjadi pegawai dengan honorer sesuai dengan UMK atau UMR. Itu saja sudah. Sehingga kalau kemudian ditawarkan rekrutmen 1 juta P3K, kemudian merekrut bahkan dari swasta ada apa, ini menjadi problematika baru. Kemudian juga anggarannya tadi juga tidak diikutkan, ya tidak percaya karena Pemda tidak merasa bahwa ada tambahan begitu. Sehingga yang pertama saya perlu menyampaikan kepada Mas Menteri barangkali mudah-mudahan mendengarkan ya, ini nyampe itu, bahwa satu tidak boleh ada lagi perdebatan tentang anggaran, sudah harus dipenuhi dan tidak ada lagi kemudian kalau daerah mengajukan sesuai formasi lantas harus analisa keuangan daerah lagi. Kalau analisa keuangan daerah lagi, maka tadi ada 8.000 berapa Bulukumba, kemudian formasinya hanya 196. Begitu banyak. Jadi Bekasi juga kita pernah datang ke Bekasi dengan Pak Ketua, 5.000 sekian, yang diajukan cuma 500. Itu 8.000. Kabupaten Garut Pak, 8.801, yang formasi yang ada hanya 196. 96, oh ya Garut tadi ya, oh ya mohon maaf Bu.